Hai, halo, konnichiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Raditya Dava Aulia dari kelas 12-2 dengan nomor absen 27 yang bersekolah di SMA Negeri 1 Sumedang. Pada kesempatan kali ini saya diberi amanah untuk menjelaskan kepada teman-teman dan Bapak Ibu semuanya terkait salah satu contoh soal aplikasi turunan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke inti video kali ini. Let's go. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, di atas saya ini adalah contoh soal aplikasi turunan dalam kehidupan sehari-hari. Kebetulan permasalahan di soal ini adalah bola yang dilempar ke udara. Jadi langsung saja kita bahas. Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, terdapat di soal sebuah bola dilempar ke udara. Jika tinggi bola adalah H meter, hubungan tinggi bola setelah T detik dirumuskan dengan HT sama dengan 90T dikurangi 3T kuadrat. Maka tinggi maksimum yang dicapai bola tersebut adalah berapa meter? Terdapat opsi A 350, B 450, C 600, D 675, dan E 720. Oke, langsung aja kita ke tahap penyelesaian. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, kita harus mengetahui dulu, bahkan kita harus menaruh terlebih dahulu setiap kata kunci yang terdapat pada soal. Seperti tinggi bola, kita ibaratkan sebagai H meter, lalu T detik dirumuskan dengan HT sama dengan 90T dikurangi 5T kuadrat. Lalu yang ditanyakan adalah tinggi maksimum. Bapak Ibu semuanya, kebetulan persamaan yang terdapat pada soal ini adalah fungsi kuadrat. Yang dimana persamaan umum fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax ditambah bx ditambah c. Kebetulan persamaannya adalah 90T dikurangi 3T kuadrat. Oke, kita taruh aja dulu di sini. Terus ulang ya Bapak Ibu semua. Nah, ini persamaan yang terdapat pada soal. Tapi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, alangkah baiknya kita pindahkan pangkat tertinggi dalam persamaan yang terdapat pada soal itu, kita pindahkan ke depan menjadi negatif 3T ditambah 90T. Dapat dipahami sampai sini ya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Oke, kita buat dulu lebih kelihatan ya. Nah, kebetulan soal di atas ini itu adalah grafik parabola. Kenapa grafik parabola? Karena grafik parabola ini adalah suatu grafik yang menggambarkan sebuah gerak vertikal, yang dimana dalam soal ini juga ada peristiwa-peristiwa gerakan vertikal seperti bola yang dilempar ke udara. Nah, kebetulan ini adalah grafik parabola, ya.
Nah, kebetulan si nilai A atau di persamaan awalnya itu negatif 3 itu kurang dari 0, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Yang dimana dalam grafik parabola, jika A kurang dari 0, maka grafik parabolanya akan terbuka ke bawah. Mau saya ilustrasikan? Baik. Nah, baik Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Jadi inilah ilustrasi dari grafik parabola yang sesuai dengan soal di atas. Nah, kebetulan tadi apa? Grafik parabolanya itu terbuka ke bawah. Berarti otomatis si grafiknya ini saya simbolkan dengan garis yang kuning ya. Jadi dia terbuka ke bawah. Nah, kebetulan yang ditanyakan pada soal adalah tinggi maksimum. Ya, tinggi maksimum. Oh, berarti menurut saya kita buat aja sebuah garis pembantu di dalam grafiknya ini dari titik dasar sampai ke puncaknya ini, sampai menyentuh si grafiknya ini. Nah, sudah ada nih dot warna hijau. Nah, disitulah kita jadikan si dotnya ini sebagai H max atau tinggi maksimumnya ini. Nah, dilihat-lihat grafiknya ini membentuk grafik stasioner, yang dimana grafik stasioner atau fungsi stasioner ini dia itu tidak akan naik maupun ke bawah, jadi tetap sama. Nah, kebetulan syarat stasioner adalah f aksen x sama dengan 0. Nah, kebetulan HT itu kan sama aja kayak, ibaratnya sama aja kayak fx ya. Jadi di dalam soal ini berarti h aksen t sama dengan 0. Nah, kita harus cari turunan si h aksen t sama dengan 0 ini. Nah, caranya oke. Nah, jadi h aksen t ini berarti kalau negatif 3 dikali 2 berarti kan negatif 6. Terus si pangkatnya itu kan dikurangi 1, jadi 2 dikurang 1, 1. Jadi oke, si satunya nggak usah ditulis ya, jadi hanya negatif 6t ditambah 90t, berarti kan 90 dikali 1 90, dan 1 dikurangi 1 ya 90, jadi t nya nggak usah ditulis. Jadi negatif 6t ditambah 90. Baik, dapat dipahami ya? Oke. Nah, oke, kan agar benar-benar bisa memenuhi si stasioner yang ini, jadi kita harus jadikan si turunan ini, persamaan turunan ini tuh kita jadikan harus sama dengan 0. Otomatis berarti gimana ya? Negatif 6t sama dengan negatif 90. Kenapa negatif 90? Karena pindah ruas. Yang awalnya dari positif menjadi negatif. Nah, oke. Nah, habis dari sini kita tinggal hitung. Berarti t sama dengan negatif 90 dibagi negatif 6, itu hasilnya adalah berapa teman-teman? Positif 15. Oke. Jadi si t nya itu udah ketemu. Jadi ini ya Bapak Ibu semuanya, jadi titik dasarnya itu dari awalnya itu berarti 15 ya. Jadi t nya udah ketemu, berarti t nya itu 15. Nah, udah ketemu t nya 15. Ini gampang, tinggal masukin si t nya ini ke dalam persamaan yang awal. Jadi otomatis semua t kita ganti menjadi 15. Ini juga 15. Nah, ini kita perkecil aja. Oke, masih kelihatan ya? Nah, kok nggak kelihatan? Nah, gitu ya. Nah, sekarang ini kita tinggal hitung semuanya. Berarti H 15 berarti 90 kali 15 berapa? 1350. Berarti kali
1350 dikurangi 15 kuadrat itu sama dengan 225. Nah, 225 ini kita kalikan 3. Itu sama dengan 675. Nah, habis ini tinggal kita kurangi 1350 dikurangi 675 itu sama dengan berapa? Kepo ya? Oke, hasilnya adalah 675. Jadi tinggi maksimum yang dicapai oleh bola itu 675 meter. Nah, jadi itulah salah satu contoh aplikasi turunan dalam kehidupan sehari-hari dengan permasalahan sebuah bola yang dilempar ke udara. Tapi interpretasinya dalam kehidupan sehari-hari kayak gimana, Bang? Baik Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, interpretasi grafik dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan soal di atas ini, dia itu menggambarkan bahwa grafik parabola di atas ini menggambarkan perjalanan bola saat bolanya itu dilempar ke udara. Ini juga sering terjadi dalam aktivitas sehari-hari. Seperti yang pertama, lemparan bola saat bermain olahraga, ya. Misalkan contohnya itu bola basket atau sepak bola. Nah, ketika bolanya itu dilepas, tingginya akan semakin cepat atau tingginya itu makin cepat, terus digambarkan oleh bagian parabola yang menanjak. Nah, lalu bolanya itu mencapai titik tertinggi pada 15 detik, yaitu 675 meter. Setelah itu, bola juga akan turun kembali dan digambarkan oleh bagian parabola yang menurun. Seperti itu ya, seperti U terbalik ya. Jadi ini titik mula, set, dia kan berhenti tuh di atas, itu berhenti sejenak, lalu dia turun lagi. Seperti itu. Dan terus ada juga gerak benda yang dilempar ke atas pasti mengalami percepatan gravitasi. Nah, kalau misalnya kalau teman-teman perhatikan, itu kan di persamaan ada negatif 3T kuadrat. Nah, di situ dia itu menggambarkan bahwa ada pengaruh gravitasi yang menghambat kenaikan bola dan menariknya kembali ke bawah. Itu. Jadi bukan sebarang asal taruh angka doang ya, tapi juga ada maknanya. Nah, terus kalau sumbu horizontal itu kan dia itu menggambarkan waktu detik sejak bola dilempar. Terus kalau sumbu vertikal berarti tinggi bola pada udara. Nah, dari grafik tersebut juga menunjukkan bahwa semakin lama waktu berjalan, bola awalnya juga akan semakin tinggi. Nah, tapi setelah melewati waktu tertentu yang tadi ya 15 detik pada soal, nah bola itu mulai turun karena gravitasi. Nah, makna titik puncaknya itu pada 15,675, yang artinya pada detik ke-15 bola mencapai tinggi 675 meter sebagai puncak lintasannya. Nah, setelah itu gak ada kenaikannya karena setelah saya sebutkan dia akan menurun kembali. Seperti itu teman-teman. Jadi itulah interpretasi dalam kehidupan sehari-hari yang ada kaitannya dengan soal di atas ini. Jadi begitu saja teman-teman semuanya untuk penjelasan mengenai salah satu contoh soal aplikasi turunan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada salah kata, dan mohon maaf juga apabila saya juga terlihat kurang menguasai materinya. Tapi semoga teman-teman sekali lagi bisa memahami materinya dengan baik. Dan okay, that's it for me. So thank you, hatur nuhun, thank you. Ciao, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.